yang tidak saya sebutkan namanya. Syukur kepada Allah kita panjatkan atas nikmat hidup yang sampai hari ini kita manfaatkan untuk kebaikan. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Tentu kalau saya sampaikan satu nasihat bukan hanya untuk sahibul bait, anak, menantu, cucu, tapi juga buat kita semua. Di setiap waktu, di setiap saat, di setiap tempat, kita selalu diingatkan dengan nasihat yang paling manjur, yaitu kematian. Meski kematian nasihat yang ghairu natik, yang tidak bisa berbicara. Ada nasihat yang bisa berbicara tapi seringkali nggak didengar. Al-Quran itu nasihat yang bisa bicara tapi seringkali nggak didengar. Ditambah lagi Al-Quran bukan dijadikan nasihat tapi juga dijadikan, mohon maaf, barang perdagangan. Saya kasih contoh, kalau saudara ngundang qari tingkat internasional, kalau punya duit cuma 3 juta jangan undang, nggak bakal dibacakan, harus di atas 3 juta. Nasihat penceramah mubaligh yang kelasnya go kampung, jadi bukan tingkat RT lagi, tingkat RW lah, keluar sudah itu, tingkat kelurahan, kecamatan. Ini nasihat yang natik, yang bicara. Itu kalau saudara punya 3 juta juga jangan, pas-pasan cuma. Karena ada ustadz sekarang lagi viral itu untuk acara Muharram. Acara Muharram isinya itu yayasan pendidikan anak-anak yatim. Panitia jemput undang ke sana, ditanya anggarannya berapa, panitia punya 6 juta, nggak mau dia. Sudah di atas 6 juta sekarang, jadi semakin viral semakin naik nilainya. Ini nasihat yang natik, yang bicara, sudah diperdagangkan. Al-Qur'annya, nasihatnya. Padahal kalau kita teliti dengan seksama, seperti ada lambang atau logo huruf P ditulis disilam, berarti di dalam parkir kan, mobilnya taruhnya di bawah, dia teriak-teriak dilarang parkir. Maksud saya, kita sering kali mengikuti acara ada nasihat, tapi kata dia, jagalah hati, berilah hati, karena terlalu lama durasi waktu dia bicara, dia lupa hatinya sudah kotor lagi. Maka itu jamaah sekalian, dalam nasihat ini, kalau kita selesai dari majlis baca yang sudah hafal kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena kita di situ berada di dalam kezaliman. Jamaah enggak sadar saja, sehingga tempat itu dan kita tidak membawa berkah buat kita semuanya. Itu yang pertama pesan saya. Yang kedua, di mana tempat dijadikan itu untuk menyampaikan nasihat? Kita semua mustami'in, mesti siap. Sehingga kalau kita dengar nasihat yang mubarakah, kita sakit Allah kasih sembuh, kita punya urusan masalah Allah kasih selesai, kita pulang itu. Kalau kita sakit Allah kasih sembuh, kita sehat Allah kuatkan. Ini kan sebaliknya, kita sakit dengar nasihat tambah sakit, bukan sembuh. Kita yang sehat jadi sakit. Saya kasih contoh orang Betawi yang sehat jadi sakit dengan nasihat. Bahasanya begini, dah lama buangan. Nah, 1, 2, panitia naik ke panggung, Ustaz kebulinya udah dingin. Nah, itu sehat jadi sakit. Nah, akhirnya kita merem aja, pegang tasbih sudah zikir. Ya, itu pesan saya yang kedua, hati-hati di mana majelis. Dan semalam saya pulang langsung nusun doa. Bagaimana setiap saya masuk majlis, saya mohon pada Allah, Allahumma inni as'aluka khair hadzal majlis wa a'udzubika min syarri. Ya Allah, saya minta kebaikan di mana majlis dan saya berlindung daripada kejahatan di mana majlis itu. Khusus untuk buat jamaah dah, karena jamaah kan sama-sama saya terus ya. Nah, sekarang khusus buat sahibul bait, keluarga besar Bapak Wahyu. Tinggal nama tambah dik jadi sama saya namanya.
wahyudi. Saya melihat, memahami orang yang baik bertemannya dengan orang yang baik, orang soleh bertemannya dengan orang soleh. Ini kalau orang nggak baik, nggak mungkin minta dibaca Yasin bersama-sama, nggak mungkin. Kedua, tanda orang baik senang didatangi orang-orang baik. Kita baik semua insya Allah kan. Selesai sholat zuhur kita kumpul berangkat bareng-bareng, kan bukan kita lagi di pos pinggir jalan, bang ikut tahlil ya bang, enggak kan. Yang ketiga, ciri orang baik, pada saat kita baca zikrullah, apakah Yasin, apakah tahlil, hati kita mu'allafun billah, tersambung kepada Allah. Sampai di situ saja saudara, doa kita itu sudah naik dengan sendirinya tanpa nanti selesai acara dikatakan pembacaan doa oleh kiai ini. Saya punya dasarnya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilahi yas'adul kalimut thayyib." Ilahi artinya kepada Allah, yas'ad, naik sendiri, enggak dinaikin. Apa yang naik sendiri? Al-kalimut thayyib. Apa kalimat thayyib? La ilaha illallah. Maka Yasin sekali, subhanallahil azim wa bihamdi, katakan 7 kali, hasbi Allah 7 kali atau 11 kali, kulhu 3 kali atau sekali, falak sekali, anas sekali, alif lam mim ayat kursi, aman rasul sekali. Kenapa la ilaha illallah 33 kali? Kenapa la ilaha illallah sampai salah sampai 33 kali? Karena itu dia intinya, sehingga kita kalau diundang diajaknya bukan baca Yasin, tahlilan. Ini yang naik sendiri, la ilaha illallah ini. Dan kata ulama, la ilaha illallah itu adalah zakatun nafsi. Bapak Wahyu zakat hartanya sekarang sudah selesai karena beliau sudah wafat, kembali ke hadirat Allah. Ada zakat nafsu, dan zakat jiwa, hati kita, pikiran kita mesti bersih. Nah itu mesti dibersihkan dengan apa? Rinso, emang bisa kita cuci buat cuci jiwa kita dengan la ilaha. Saat kita puter la ilaha illallah, kita sudah bersih, lalu mohon kepada Allah, ya Allah ampuni Bapak Wahyu, dijabah Allah Subhanahu wa taala. Wong yang minta wong bersih suci Allah Subhanahu wa taala itu munazzahun, dibersihkan, disucikan dari segala kekotorannya. Allah itu maha suci. Nah orang kotor kok minta pada yang suci. Badan kita, baju kita bau, kaki kotor, masuk rumah bersih, ketemu orang yang bersih, malu apa enggak? Malu kan? Kecuali orang gak punya pikiran. Nah itu kalau orang gak punya pikiran, hilang pikirannya, pergi, namanya orang. Nah itu masa orang majnun, orang gila disuruh berdoa. Jadi pada saat kita berzikir ini ada titik inti yang mau saya sampaikan, yaitu di kalimat thayyib la ilaha. Yasin digulung di la ilaha illallah, kulhu digulung di la ilaha illallah, tasbih tahmid digulung di la ilaha illallah, naik kepada Allah. Ditanya sampai di sana malaikat yang membawa atau la ilaha illallah yang naik ini ada apa? Di Jatiwaringin Pondok Gede ada doa untuk almarhum, minta diampuni segala dosanya, dirahmati di mana kuburnya Allah luaskan, keluarganya Allah pelihara, Allah lindungi, iman dan Islamnya dijabah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kenapa? Kalau Nabi